Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah SWT yang tidak henti-hentinya senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan, diberi umur panjang untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di bulan Ramadan yang sangat berkah ini, penuh ampunan dan penuh kemuliaan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk dimudahkan menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk belajar bersama, mempelajari sebagian ayat-ayatnya Allah, yaitu surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera, untuk cepat-cepat mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan mendapatkan surga. Dan kita perhatikan di sini ada kalimat Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk segera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga. Di sini bisa kita pelajari, bisa kita perhatikan bahwa untuk mendapatkan surga ada syaratnya, yaitu mendapatkan ampunan Allah dari segala dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Bahwa kunci untuk mendapatkan surga adalah kita terampuni dosa-dosa kita. Jadi Allah memberikan peluang kepada manusia, kepada hambanya yang berbuat dosa untuk segera mendapatkan ampunan dengan cara banyak beristighfar, dengan bertaubat secepat-cepatnya. Bahkan kepada hambanya yang berbuat dosa tidak diberikan hukuman langsung, namun diberi kesempatan oleh Allah untuk segera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari segera kita untuk itu, dengan peluang dan kesempatan dari Allah ini, kita gunakan sebaik-baiknya, mumpung masih belum terlambat, masih ada umur panjang. Kita gunakan untuk banyak-banyak beristighfar, bermuhasabah diri, menghitung-hitung dosa kita, sehingga kita akan segera bergerak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Bahkan Allah telah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ketika kita bergerak untuk mendapatkan ampunan, maka Allah menurunkan cintanya kepada kita, manusia yang melaksanakan taubat itu. Jadi kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mari segera bertaubat untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah menurunkan cintanya, ketika seorang hamba telah mendapatkan cinta dari Allah, maka Allah akan memberikan ampunan atas segala dosanya. Dan Allah akan memberikan surganya yang telah dijanjikan kepada manusia untuk orang-orang yang bertakwa dengan senantiasa berbuat taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan bertaubat atas segala dosanya. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesempatan yang baik ini, dengan kesempatan yang sangat memberikan peluang bagi kita untuk tidak berputus asa dan selalu mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka kita akan senantiasa optimis untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan surga yang luasnya antara langit dan bumi ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa artinya taat kepada Allah atas perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan apabila kita telah terlanjur berbuat dosa, maka kita akan segera bertaubat. Dan dijelaskan di ayat selanjutnya, yaitu ayat 134, bagaimana ciri-ciri orang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang maupun ketika sempit atau susah. Wal kadhimina ghaid. Yang kedua yaitu menahan amarahnya walaupun dia mampu untuk berbuat amarah. Yang berikutnya wal afina 'anin nas, dan memberikan maaf kepada sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat ini, semoga kita di bulan Ramadan ini sebagai kesempatan yang terbaik untuk kita dan bisa kita lanjutkan di hari-hari setelah Ramadan untuk senantiasa bermuhasabah, beristighfar, bertaubat, dan selanjutnya untuk berbuat baik, menginfakkan harta yang kita miliki atau berbagi apa yang kita miliki kepada yang membutuhkan, kemudian bisa menahan amarah, apalagi di bulan Ramadan sangat baik dan sangat mendukung untuk tidak merusak pahala puasa. Yang berikutnya memberikan maaf, wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada sesama manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua, baik pada diri saya dan kepada para pemirsa semuanya, untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa bertaubat atas dosa dan beroptimis untuk senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.